Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan begitu nikmat kepada kita sehingga saya pribadi bisa melaksanakan atau memenuhi tugas yang telah diberikan kepada saya di mata kuliah bimbingan konseling. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UTS dari Ibu dosen. Yang pertama itu bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh guru PAI sebagai pembimbing dalam membantu siswa meningkatkan kesadaran beribadah secara konsisten. Jadi yang pertama itu jawabannya itu adalah upaya menanamkan kedisiplinan dalam beribadah di sekolah maupun di lingkungan mencakup setiap macam pengaruh yang ditujukan kepada peserta didik untuk membantu memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntunan lingkungan. Di samping itu, disiplin juga penting sebagai cara dalam menyelesaikan tuntunan yang mungkin ingin ditunjukkan peserta didik terhadap lingkungannya. Disiplin merupakan cara yang tepat untuk membantu peserta didik belajar hidup dengan pembiasaan yang baik dan bermanfaat bagi dirinya maupun lingkungannya. Ibadah selain sebagai bentuk penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala juga mengandung makna instrumental, karenanya ibadah dilihat sebagai usaha pendidikan pribadi dan kelompok ke arah pengikatan batin kepada tingkah laku bermoral. Asumsinya adalah melalui ibadah seseorang yang beriman memupuk dan menumbuhkan kesadaran individu dan sekaligus kolektifnya akan tugas-tugas pribadi dan sosialnya, mewujudkan kehidupan sosial bersama dengan sebaik-baiknya. Kedisiplinan beribadah siswa sudah dirasa cukup baik. Kedisiplinan ibadah siswa ditandai dengan sholat berjamaah yang dilakukan secara terus-menerus pada sholat duha, zuhur, dan asar. Siswa melaksanakan ibadah sunnah juga dan wajib di sekolah dengan baik. Mungkin itu yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana guru PAI sebagai pembimbing dapat membantu siswa tersebut untuk mengatasi tekanan sosial dan membangun kembali kepercayaan diri dalam belajar. Mungkin di sini ada beberapa jawaban untuk mengatasi tekanan sosial. Jadi yang sini mengatasi tekanan sosial itu saat ini benar-benar sangat marak. Jadi membutuhkan pendekatan yang holistik dan integrasi. Mungkin ada beberapa metode atau membantu mengatasi tekanan tersebut. Yang pertama mungkin ada komunikasi terbuka. Yang kedua itu ada pembentukan hubungan yang sehat. Terus mungkin ada edukasi dan kesadaran. Juga ada pembelajaran keterampilan sosial. Mungkin ada juga membantu dalam mengelola stres dan kesehatan mental. Ada model perilaku positif, ada pembelajaran keterampilan sosial. Mungkin yang terakhir itu ada lingkungan yang mendukung. Itu jawaban yang kedua. Mungkin perlu dijelaskan sangat banyak. Mungkin itu ada beberapa aja yang perlu kita ketahui. Terus yang ketiga, apa strategi bimbingan
yang dapat dilakukan oleh guru PHI untuk membantu siswa memperbaiki perilakunya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, mungkin di sini juga ada beberapa cara atau strategi yang kita lakukan itu mungkin bisa ada berapa, mungkin saya sebutkan satu-satu. Yang pertama mungkin ada pembiasaan itu terhadap siswa, jadi membiasakan siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Terus yang kedua ada pendekatan personal adalah jadi kita sebagai guru PAI dapat memahami keadaan psikis dan kebutuhan masing-masing siswa. Yang ketiga ada pemberian nasihat, dan kita selaku guru PAI dapat menasihati siswa untuk memperbaiki perilakunya. Yang keempat ada keteladanan. Sebagai guru PAI, kita dapat menjadi contoh yang baik untuk siswa seperti berperilaku sopan, santun, jujur, dan salam. Terus yang kelima itu ada pencegahan dan penyembuhan. Kita sebagai guru PAI dapat melakukan pencegahan dan penyembuhan terhadap perilaku yang tidak baik. Terus yang keenam ada metode pembinaan. Sama seperti kita sebagai guru PAI dapat mempelajari berbagai metode pembinaan untuk memberikan metode yang tepat guna dan tidak monoton. Mungkin yang terakhir, kerjasama dengan orang tua. Kita sebagai guru PAI dapat bekerjasama dengan orang tua siswa untuk memperbaiki akhlak siswa. Itu yang pertanyaan ketiga. Dan yang terakhir. Yang terakhir itu apa yang saudara harapkan dari mata kuliah ini? Jadi yang saya harapkan dari mata kuliah bimbingan konseling itu ini sangat penting juga ya. Jadi yang saya harapkan itu adalah untuk memahami karakteristik seseorang atau kondisi seseorang, atau bisa juga berpotensi kepada kita sebagai mahasiswa, serta dapat membantu mereka mengatasi masalah akademik dan sosial pribadi. Selain itu, kita sebagai mahasiswa juga dapat belajar tentang perilaku manusia, ilmu neurologi. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu neurologi? Jadi ilmu neurologi itu adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari sistem saraf manusia dengan cara mengajar yang ideal. Dengan mempelajari mata kuliah bimbingan konseling ini, kita dapat mengenali karakter orang lain untuk menjaga hubungan yang baik, dan juga dapat membangun komunikasi dengan peserta didik yang lain, melakukan pendekatan persuasif yang nyaman dengan peserta didik yang lainnya, dan yang terakhir mungkin memahami kondisi psikologis peserta didik. Nah, mungkin itu aja cuplikan video singkat dari saya untuk menjawab suatu pertanyaan atau suatu tugas UTS dari ibu dosen. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.